Ini adalah Huawei P40 Pro yang saya unboxing kemarin ya. Setelah beberapa hari saya pakai, saya cukup puas menggunakan Huawei P40 Pro ini. Dan saya jadikan HP daily driver utama. Apalagi ini saya sudah install GMS di Huawei P40 Pro milik saya ini. Selama saya menggunakan Google Play Store atau GMS di Huawei P40 Pro milik saya ini lancar, tidak ada kendala sama sekali. Bahkan pada saat saya menambah akun baru di Huawei P40 Pro juga tidak ada kendala sama sekali. Ini menggunakan Google Play Store asli ya, bukan menggunakan seperti Gbox, Aurora Store dan lainnya. Bahkan saya install aplikasi-aplikasi dari Google seperti YouTube, Gmail, Google Drive, terus sosial media ya seperti Instagram, Facebook, terus juga e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, terus juga banking. Ini lancar, tidak ada kendala sama sekali. Soal desain di Huawei P40 Pro, menurut aku HP ini terkesan HP yang simple, sederhana, tapi masih terlihat menarik dan masih terlihat mewah menurut aku. Ditambah lagi HP ini menggunakan layar lengkung ya di bagian sisi kanan sisi kirinya. Jadi menambah kesan HP ini HP flagship dan HP ini HP mewah. Tapi memang ada beberapa orang yang tidak suka dengan layar lengkung ya, karena susah nyari tempat gasnya. Tapi balik lagi soal desain, soal selera. Ukuran HP ini juga tidak terlalu gede-gede banget ya, cuma 6,67 in. Jadi di tangan itu masih kerasa nyaman, tidak terlalu gede-gede banget. Digunakan dengan satu tangan pun ini masih kerasa nyaman. Untuk file genggaman jelas HP ini kerasa HP premium, kerasa kuat, kokoh dan tahan banting. Apalagi sudah dilindungi dengan Kunlun Glass ya. Ini buatan asli dari Huawei, katanya lebih kokoh dari Corning Gorilla Glass. Tapi yang saya kaget saat pegang pertama Huawei P40 Pro yaitu kameranya gede banget. Tapi ini menurut aku tidak terlalu lebih banget ya, seperti Poco F6 yang gede-gede banget. Ini masih wajar lah menurut aku, dan tidak terlalu terlihat aneh ya. Menurut aku malah terlihat sederhana tapi masih terlihat mewah. Lanjut ke bagian tentang ponsel. Di sini untuk Huawei-nya menggunakan Harmony OS yang cukup terbaru yaitu 4.2.0. Jadi menurut aku ini masih terbaru ya, walaupun yang terbaru itu Harmony OS Next, tapi menurut aku ini sudah yang paling baru lah di Huawei P40 Pro ini. Kalau kita lihat di bagian tentang ponsel, ini ada di bagian nomor model ya, yaitu AL00, menandakan HP ini sudah menggunakan Harmony OS tapi versi China-nya. Dan untuk chipsetnya ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Sayang banget ya, ini chipset yang sudah lama dan chipset flagship Huawei yang tahun kemarin. Terus untuk RAM menggunakan RAM 8GB dan internal 256GB. Terus untuk layarnya ini sudah menggunakan layar yang sangat bagus yaitu LTPO OLED. Dan resolusinya kalian bisa atur ya, ini maksimal di tinggi 1220 x 2700. Jadi ini layarnya sudah sangat bagus banget. Soal refresh rate jangan khawatir ya, Huawei P40 Pro sudah mendukung 120Hz dan kalian bisa atur 60Hz, 120Hz maupun dinamis atau otomatis. Jadi buat teman-teman yang suka scroll-scroll di sosial media baik Facebook, terus Instagram dan lainnya, ini sangat smooth banget, sangat bisa diandalkan untuk kebutuhan sosial media. Buat teman-teman yang sering di luar ruangan atau kerja di lapangan, Huawei P40 Pro juga sangat bisa diandalkan ya. Di tengah terik matahari ini masih sangat terlihat jelas layarnya. Konten-kontennya pun ini masih sangat terlihat jelas ya, buat kebutuhan sosial media, chattingan dan lainnya. Bagi teman-teman yang suka nonton film di YouTube, kualitas yang bagus di Huawei P40 Pro sangat bisa diandalkan. Untuk kebutuhan nonton film 4K maksimal di 2160 per 60 HDR. Jadi ini sudah sangat bagus banget, sangat jernih banget dan warnanya keluar ya. Jadi soal kebutuhan nonton Huawei P40 Pro sangat bisa diandalkan. Ditambah lagi HP ini sudah mendukung dual speaker ya, speakernya stereo di bagian bawah dan di bagian atas. Jadi soal layar, soal speaker, Huawei P40 Pro sangat bisa diandalkan. Jangan khawatir ya, speakernya juga sangat bagus menurut aku, bassnya keluar. Meski kapasitas baterai Huawei itu cukup kecil, cuma 4800 mAh, tapi menurut aku HP ini sangat irit banget. Ini kapasitas maksimalnya masih di 100% ya, tapi kurang tahu ini tembakan atau tidak. Tapi yang jelas HP ini menurut aku masih sangat irit banget.
Untuk kebutuhan sosial media non gaming ya, untuk Facebook, YouTube, Instagram full bisa bertahan kurang lebih 6-7 jam. Menurut aku ini tergolong sudah sangat irit banget, mengingat HP ini sudah berusia kurang lebih 3-4 tahunan lah ya. Tapi HP ini tergolong masih sangat irit banget. Tapi untuk kebutuhan ngegame saya belum coba ya. Mungkin kapan-kapan saya akan coba untuk kebutuhan ngegame. Untuk keamanan jangan khawatir ya, HP ini sudah cukup lengkap, ada pengenalan wajah dan ada ID sidik jari. Dan untuk fingerprintnya pun ini sudah di belakang layar ya, karena ini menggunakan layar berjenis OLED. Fingerprintnya pun menurut aku tergolong cepat dan akurat, sangat bisa diandalkan lah soal fingerprint dan soal pengenalan wajah. Nah ini yang kekurangan menurut aku, yaitu soal jaringannya. Meski HP ini HP flagship, tapi sayang jaringannya mentok di 4G. Sejak bermasalah dengan AS ya, atau Amerika, ini mentok di 4G dan tidak bisa 5G, kecuali Huawei yang keluaran terbaru itu sudah mendukung 5G. Sejak Huawei Mate 50 sampai P60 Pro ini tidak mendukung jaringan 5G. Sayang banget ya, padahal HP ini termasuk HP flagship tapi tidak mendukung jaringan 5G. Untuk konektivitas ini sudah cukup lengkap ya, seperti adanya NFC, terus juga ada Huawei Share, terus giroskop dan lainnya juga ada. Terus HP ini juga sudah mendukung wireless charging ya. Untuk pengecasan terbalik pun HP ini sudah mendukung. Jadi HP ini bisa mengecas HP yang sudah mendukung wireless charging. Jadi bisa berbagi daya dengan Huawei P40 Pro ini. HP ini juga sudah mendukung AOD ya, atau Always On Display. Kalian tinggal pergi saja ke bagian pengaturan tampilan selalu hidup. Tapi sayangnya di sini tidak ada pilihan untuk misal 10 detik, 30 detik atau maksimal di 10 menit. Cuma ada keterangan terjadwal dan ketuk untuk mengaktifkan AOD-nya. Jadi cuma itu saja keterangannya, tidak ada pengaturan lainnya. Tapi ini bisa mati otomatis ya, kurang lebih 3 detik lah itu sudah mati dan bisa diketuk untuk mengaktifkan AOD-nya. Dan saya memakai juga untuk AOD-nya karena menurut aku meski otomatis tapi ini cuma diketuk, jadi hemat daya. Bicara soal kamera, Huawei P40 Pro pernah menempati posisi pertama di DxOMark ya. Tapi DxOMark itu jangan buat patokan. Tapi menurut aku kameranya memang bagus banget di Huawei P40 Pro ini. Untuk kamera depan resolusinya maksimal di 13 megapiksel. Ini ultrawide ya, jadi untuk jangkauannya itu luas. Kalian bisa pilih untuk ultrawide atau lebar, terus ada 0,8 kali dan ada 1 kali. Ini sih menurut aku bagus banget. Jadi buat teman-teman yang suka selfie, karena ini mode potret, ini sangat bisa diandalkan. Ataupun untuk foto keluarga, ataupun untuk ngevlog. Dan di mode foto pun ini bisa ultrawide, terus 0,8 kali dan bisa 1 kali. Jadi ini persis sama seperti mode potretnya. Dan untuk video ini sudah sangat bagus, ini mentok di perekaman 4K 60 fps. Jadi buat teman-teman yang suka ngevlog ini bisa diandalkan ya, karena HP ini menggunakan lensa ultrawide, bukan cuma wide saja. Nah untuk kamera belakang ini ada 3 ya, 3 setup kamera, yaitu 48 megapiksel wide, 48 megapiksel telefoto, ini telefotonya gede banget ya, 48 megapiksel, dan 13 megapiksel ultrawide nya. Ini menggunakan periskop ya, 3,5 kali optical zoom. Jadi bukan digital zoom tapi 3,5 kali optical zoom. Untuk kamera yang pernah menempati posisi pertama di DxOMark menurut aku tergolong sudah sangat bagus banget. Ya meski tentu ada plus dan minusnya. Buat teman-teman yang suka menggunakan bukaan lensa, ini juga ada bukaan lensa ya. Ini hardware bukan software. Jadi saat kita menggunakan lensa f4 ini akan menutup, dan saat kita menggunakan lensa f1,4 ini akan membuka full. Jadi ini minimal di f1,4 dan maksimal di f4. Ini bagus banget buat teman-teman yang suka menggunakan foto atau mode bukaan lensanya. Menu kameranya pun ini sudah sangat lengkap banget ya, khas HP flagship. Dan ada mode makro super ya, jadi kalian bisa menggunakan HP ini seperti mungkin mikroskop ya, tapi tidak terlalu super banget lah. Ini menggunakan kamera telefotonya. Dan untuk mode potretnya pun ini bisa 3,5 kali zoom ya. Nah untuk mode foto biasa kalian bisa pilih untuk ultrawide,
1 kali 3,5 kali optical zoom, dan 10 kali untuk hybrid zoomnya. Dan untuk digital zoomnya ini bisa 100 kali. Ya memang kamera sekarang sudah zamannya sampai 100 kali ya digital zoom. Jadi Huawei P40 Pro ini pun sudah mendukung 100 kali digital zoom. Soal hasil sih ya, karena digital zoom tidak terlalu bagus-bagus banget, tapi menurut aku soal 10 kali zoomnya ini tergolong sudah cukup bagus. Dan untuk hasil foto dan video nanti saya akan kasih lihat di video terakhir ya, kalian tinggal simak saja. Dan untuk mode videonya ini maksimal di 4K 60 fps ya, jadi kalian tinggal pilih saja mau 4K 60 fps, 1080 per 60 fps. Kalian bisa atur saja sesuai dengan keinginan kalian, dan bisa menggunakan rasio 21:9, pas banget untuk kebutuhan nonton di YouTube. Selama menggunakan Huawei P40 Pro, saya rasa HP ini sangat memuaskan ya. Saya tidak mengalami kendala sama sekali, baik software maupun hardware. Untuk kebutuhan sosial media seperti Facebook, terus banking, terus e-commerce dan lainnya, saya juga tidak mengalami kendala sama sekali. Saya sangat puas dengan kameranya, meski HP ini HP lawas. Buat teman-teman yang pengen beli, harganya di kisaran 6-7 jutaan ya, masih cukup mahal menurut aku. Tapi balik lagi tergantung kondisi dan kelengkapannya juga. Oh ya, buat teman-teman yang kepengen beli, pikir-pikir terlebih dahulu ya, karena HP ini tidak mendukung jaringan 5G, cuma mentok di 4G saja. Dan HP ini juga menggunakan chipset lawas ya, yaitu Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Memang chipset ini menurut aku masih sangat bisa diandalkan, tapi ini chipset lawas, jadi perlu dipertimbangkan sebelum membeli Huawei P40 Pro di tahun 2026 ini. Dan HP ini juga cukup panas ya saat menggunakan, baik untuk ngegame maupun kebutuhan non gaming, karena ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Tapi menurut aku chipset ini masih sangat bisa diandalkan. Rencananya HP ini saya akan pakai untuk HP utama ya, untuk kebutuhan seperti ngedit video, kamera dan lainnya, karena saya suka Huawei itu soal kameranya. Dan saya akan jual Poco F6 milik saya yang biasa saya pakai untuk kebutuhan merekam video dan lainnya. Karena saya sudah install Google Play Store di Huawei P60 Pro ini dan lancar, untuk notifikasinya pun lancar, makanya saya ingin pakai Huawei P60 Pro ini sebagai HP utama. Dan terutama untuk kebutuhan kamera, baik untuk video maupun untuk foto-foto, menurut aku kameranya tergolong sudah sangat bagus banget. Jadi buat teman-teman yang pengen beli, silahkan beli saja ya, karena harganya sudah sangat terjangkau banget. Mungkin cukup sekian ya bos ya, sedikit review Huawei P60 Pro. Oke, terima kasih.